saya mengucapkan terima kasih atas prakarsa yang dilaksanakan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali untuk menyelenggarakan acara webinar mengenai transformasi ekonomi Bali dan Nusra. Ini adalah satu tema yang sangat penting dalam kaitan dengan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah Bali, NTB, dan NTT. Nah, berkaitan dengan tema webinar hari ini mengenai transformasi ekonomi Bali Nusra dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa Bali merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang paling terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Ini bukan hal yang mengagetkan dan juga bukan hal yang aneh, karena memang perekonomian Bali itu lebih dari 52% bergantung dari pariwisata. Jadi PDRB-nya Bali itu sangat tergantung dari pariwisata, bahkan kalau dikaitkan dengan usaha pariwisata yang tidak langsung itu bisa mencapai 70%. Saya kira Bank Indonesia Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur ini punya nilai lebih karena berani membincangkan satu topik yang tidak mudah, tidak sederhana, karena ini butuh waktu, butuh proses, dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Membincangkan transformasi ekonomi seakan-akan ini proses yang bisa semudah kita membalik telapak tangan, tentu tidak seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang kita bersinergi dengan Bank Indonesia. Saya kebetulan pernah menjadi pimpinan di Komisi 11, ini Ibu Deputi Gubernur. Tahu sekali bahwa di Bank Indonesia itu tempat orang-orang pandai. Nah, kalau punya kehangatan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, insya Allah kami akan mendapat manfaat yang sangat maksimal. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dari 3 provinsi ini, walaupun NTT itu secara kompetitif itu terendah, tapi ya pertumbuhannya paling positif. Jadi mimpin orang yang kurang pintar, bebannya banyak, tapi provinsi bertumbuh positif dibandingkan saudara saya, baik Bali maupun NTB. Nah, itu hebatnya begitu. Nah, saya menyimak secara serius apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali, Gubernur NTB. Menarik sekali. Kalau saya menjelaskan tentang NTT tentunya banyak hal, tetapi dalam situasi COVID seperti ini, itu pembelajaran buat kita semua bahwa Bali tidak bisa hidup sendiri tanpa NTB dan NTT. Karena itu 3 provinsi ini harus mulai membangun kerjasama yang sungguh-sungguh untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Karena tadi saya dengar sahabat saya Mr. Koster bilang untuk mau optimalisasikan pertanian bagus juga, tapi tidak banyak juga Bali. Nanti kalau lompatan-lompatan, karena yang kita sampaikan tadi, Zul sampaikan itu dalam desain value change itu sudah benar. Tetapi pasti dari 3 provinsi ini, begitu perubahannya baik, pertumbuhan tercepat itu datang dari Bali. Pasti. Bali telah siap dengan segalanya. Karena itu memang Bali ke depan, pertumbuhan Bali ke depan itu harus ditopang oleh NTT dan NTB. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita bicarakan secara serius. Karena
kalau hari ini kondisi seperti ini betul NTT tumbuh positif. Tapi bertahan untuk nanti lompatan-lompatan ke depan begitu dia kembali normal, maka dipastikan Bali akan lompat lebih cepat, bertumbuh akan cepat karena dia telah siap dengan semuanya. Karena itu saya akan memberikan doa yang luar biasa untuk ke depan kita cepat pulih dan Bali kembali menjadi daerah tujuan wisata dunia, dan tentunya itu semua dunia tahu itu. Kita berbicara tentang pembangunan, tentunya pada prosesnya saya setuju tadi dengan Pak Jul bahwa harus ada perubahan pada prosesnya, tapi pada tujuannya tentu pada kesejahteraan. Nah, karena itu pembangunan yang tidak melakukan perubahan itu akan juga tidak menuju pada kesejahteraan. Dan karena itu saya senang kalau Bapak Gubernur NTB sudah mulai berpikir untuk melakukan industrialisasi dalam bidang-bidang sektor pertanian perkebunan. Sehingga ini akan sangat membantu 3 provinsi ini. Saya bukan cuma bicara tentang NTB, karena saya lihat kalau perubahan-perubahan mindset di NTB, itu akan melakukan perubahan mindset di NTT. Perubahan akan mindset juga di Bali. Ini harus didudukan dalam suatu kesatuan kerangka pikir pembangunan kawasan Bali Nusa Tenggara. Nah, kalau ini kita disiapkan yang benar, maka kita akan menjawab tantangan-tantangan yang ada di nasional hari ini. Khususnya Nusa Tenggara Timur, walaupun dari postur ekonominya masih mengalami kondisi yang buruk, tetapi kita lihat potensinya sangat besar dan ini akan mampu menjadi penyumbang terbesar ke depan. Contoh paling gampang adalah garam hari ini, 2021 Indonesia telah merencanakan untuk melakukan impor sekitar 3 juta metrik ton garam. Sementara di Nusa Tenggara Timur, produksi garam harusnya kalau dikelola dengan benar, disiapkan dengan baik, maka impor 3 juta metrik ton itu tidak perlu datang dari luar negeri, tidak perlu datang dari Australia, tidak perlu datang dari India dan China, tapi itu cukup datang dari Nusa Tenggara Timur. Dan itu akan memenuhi market yang ada. Yang kedua, tentang daging. Tahun ini Indonesia rencana akan melakukan impor sekitar 500.000 ekor sapi, baik dari Brasil, Australia maupun kerbau dari India, 100.000 ekor dari India, dan 85.000 ton daging rencana impor. Nah, ini sebenarnya kekuatan itu pada kekuatan di Nusa Tenggara Timur dan Bali NTB. Karena itu memang cara berpikirnya adalah kita mengisi hari ini kebutuhan-kebutuhan nasional yang harusnya diisi oleh ketiga provinsi ini. Dan khusus Nusa Tenggara Timur kami telah sedang menuju kepada persiapan untuk mengisi garam industri yang katanya 95 sampai 97% natrium klorida itu yang belum atau tidak mampu diproduksi oleh Indonesia. Menurut saya itu penghinaan terhadap masyarakat Indonesia. Menurut saya itu mempermalukan diri sendiri. Kalau saya sampai dengan teknologi udah maju sampai hari ini pun kita masih tetap mengimpor garam dari negeri orang, lalu negeri sendiri kita yang katanya negara kelautan itu negara maritim, itu kita masih mengimpor garam dan itu sesuatu yang sangat mempermalukan kita. Karena itu saya sekali lagi mendorong serius untuk ketiga provinsi ini mampu bersinergi untuk bukan saja mengisi rantai nilainya yang ada dalam kebutuhan-kebutuhan kehidupan pembangunan ketiga provinsi, tetapi juga mampu menyumbang secara nasional. Selanjutnya tentang energi. NTT salah satu pusat energi baru terbarukan, khususnya solar farm. Dan Pulau Sumba dan Pulau Timur adalah salah satu bahkan pulau dengan iradiasi matahari terbaik di Indonesia. Nah, karena itu tidak ada pilihan bagi negara ini, khususnya Pak Iwayan Koster sebagai Gubernur Bali, ke depan tidak mungkin orang akan nginap di hotel-hotel dengan energi fosil semata-mata. Orang akan protes ke depan. Terus-menerus tekanan itu akan datang kepada kita. Maka orang akan menuju pada energi baru terbarukan. Dan itu harus kita bangun dalam semangat yang sama. Karena
Dimanapun dunia akan menuju sekarang ini ada grup-grup besar, itu menamakan dirinya RE 100%, renewable energy 100%, mereka akan menekan betul untuk energi fosil itu perlahan-lahan harus ditinggalkan dan dunia menuju pada energi baru terbarukan, baik itu angin, matahari, gas, maupun panas bumi serta arus laut. Nah, ini perlu 3 provinsi ini harus duduk bersama untuk merencanakan secara baik bagaimana energi baru terbarukannya untuk mampu memenuhi kebutuhan, karena tidak ada pilihan lain bagi kita ke depan, karena dunia menuju perubahan dan kita kalau tidak berubah maka kita akan digilas oleh perubahan itu, sementara kita memiliki semuanya. Saya tidak mau terulang dosa-dosa yang dahulu di saat kita mempunyai potensi yang besar tapi kita tetap impor. Sekarang Australia telah meminta, saya yakin Pak Gubernur NTB dan Bali telah mendapatkan surat dari Australia yang telah meminta untuk membangun transmisi bawah laut untuk melewati laut dari NTT, NTB, Bali dan menuju ke Singapura, karena mereka telah melakukan kesepakatan dengan Singapura dan China. Nah, ini sebuah peluang besar dan lompatan-lompatan ekonomi kita akan menuju kepada sebuah lompatan ekonomi baru dengan desain energi baru terbarukan. Dan kita tahu bahwa siapa memegang energi, dia memegang dunia. Dan kita lihat sekarang bahwa kehidupan manusia itu terletak pada 3 hal. Satu utama yang paling fundamental adalah adalah udara, air, dan energi. 3 ini berada di sebuah tempat, maka kehidupan itu bisa berjalan. Tidak ada kehidupan dengan peradaban yang maju. Karena itu saya sangat berkeinginan untuk melakukan transformasi dan resilience ekonomi di 3 provinsi ini dengan cara berpikir masa depan yang akan datang. Kita tidak berpikir hari ini kotak per kotak. Provinsi Bali bangun ini, provinsi NTB membangun ini, NTT. Tapi kita berpikir resilience ekonominya dalam kawasan. Sehingga kita mampu untuk menjaga satu sama lain pada saat COVID ataupun yang akan datang. Kita tidak tahu bencana apa lagi akan datang. Kita mampu untuk bertahan. Dan tidak ada pilihan buat kita untuk tidak bersama-sama. Saya tahu bahwa Bali satu saat kalau sudah pulih pasti tidak akan butuh NTT, NTB mungkin, atau NTB setelah pertumbuhan tambang dan industrinya bertumbuh akan meninggalkan NTT. Tapi jangan lupa bahwa pada saatnya kita akan saling membutuhkan, dan bila itu tidak dibangun dari sekarang itu akan sangat merugikan kita satu sama lain. Karena bicara pariwisata, satu sama lain akan mendorong potensinya. Pasti NTT lambat atau cepat akan sangat dominan, lambat atau cepat, karena satu pulau Sumba dan Flores saja itu sudah sama dengan Bali, belum lagi Pulau Timur dan pulau-pulau yang lain. Jadi kita tidak sedang untuk bersaing dalam pembangunan ekonomi, tapi kita harapkan ini membangun kawasan yang sama untuk kita mampu bertahan dalam kondisi-kondisi tekanan ekonomi global. Dan karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pikiran-pikiran Gubernur NTB, dan juga saya ingin juga membangun semangat kebersamaan sama Gubernur Bali, karena di Bali itu tersedia sekali lompatan-lompatan yang hebat, dan itu harus menjadi satu kesatuan lompatan ekonomi dengan NTT, khususnya dari NTT itu adalah bagaimana kami merencanakan mendesain supply chain untuk daging, supply chain baik daging sapi, babi, ayam, dan yang lain-lain, dan kita bisa mampu untuk melakukan desain bersama untuk energi baru terbarukan, karena hotel ataupun akomodasi dan amenities di Bali yang sudah sempurna itu adalah kekuatan daripada kawasan ini. Jadi bagusnya Bali itu bagus dari kawasan NTB, NTT, dan Bali. Bagus matahari yang ada di NTT harus menjadi bagian keuntungan dari Bali, NTB, dan NTT. Itu harus menjadi sebuah pola dan konstruksi pikir ekonomi yang seperti itu, sehingga kita mampu mengerjakannya. Kalau ini 3 bersama, maka kita mempunyai seluruh kebutuhan di dalam teori pembangunan ekonomi. Tapi kalau kita berpisah, maka kita akan membangun sendiri-sendiri dan membutuhkan waktu lama untuk kita mencapai target-target yang kita inginkan. Karena itu, sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur, dari gubernur yang paling miskin di antara kita bertiga,
Saya yakin dengan desain dan cara berpikir, lompatan-lompatan sumber daya yang ada di Bali, serta sumber daya, cadangan sumber daya yang potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, itu bila dikerjakan bersama-sama, maka itu tidak lagi akan menyebabkan Bali ke depan dengan bencana apapun dia tidak akan bertumbuh negatif. Kenapa? Karena dia telah mampu berada di dalam pengembangan provinsi. Begitu juga NTT. NTT akan memiliki NTB dan Bali, Bali akan memiliki NTB dan NTT, tetapi harus desain dalam pembangunan ekonomi kawasan. Dan karena itu saling menopang satu sama lain, dan bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti hari ini, kita mampu mengisi kekosongan-kekosongan yang ada, seluruh supply chains yang ada mampu kita supply, mampu kita pasok sendiri karena kita memilikinya. Karena itu sekali lagi saya berterima kasih kepada BI karena memberikan ruang ini untuk buat kita untuk berbicara banyak hal dan khususnya hal-hal ekonomi yang sangat penting dalam situasi seperti ini. Terima kasih kepada Gubernur Bali, NTB, yang memberikan pikiran-pikiran yang brilian untuk kita mampu menjawab seluruh tantangan yang ada. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Victor.